Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat peternak semua. Jumpa lagi bersama saya Mang Uday dari Pure Fresh Dairy Farm. Siang ini saya ingin sedikit mereview tentang proses pembuatan pakan di tempat kami, yaitu silase dari pohon jagung. Jadi jagung yang kami gunakan adalah jenis jagung hibrida dengan usia panen antara 80 sampai 85 hari. Jadi prosesnya sangat sederhana. Kami menggunakan chopper yang ada hammer millnya. Jadi nanti dipastikan cacahan batang, daun sama buahnya itu bisa tercacah dengan lembut, sehingga memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam bag yang nantinya kita padatkan dan dibuat kedap udara. Jadi prosesnya kita sangat sederhana tanpa ada penambahan bahan lain. Setelah proses pencacahan, jagung dicacah dengan mesin pencacah, dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, baik itu menggunakan tong ataupun menggunakan plastik bag. Biasanya kami menggunakan tong biru dengan kapasitas 150 liter atau menggunakan bag plastik ukuran diameter 1 meter dan tinggi 1,5 meter. Jadi rata-rata kalau di tong biru itu kita simpan muat untuk kapasitas 70 sampai 75 kilo per tongnya. Kalau untuk plastik bag rata-rata per bagnya itu bobot antara 80 sampai 90 kilo. Nah, setelah kita kemas cacahan jagung dan tebon jagung tadi, kita simpan di tempat fermentasi, ya kita bariskan, terus kita kasih tanda di masing-masing bagnya atau di tongnya tanggal pembuatan, sehingga nanti kita bisa mengukur untuk kematangan hasil silasenya. Itu rata-rata kita peram selama 21 hari atau 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu baru silase itu akan kita gunakan untuk pakan harian di kandang. Kalau tidak habis dalam satu siklus, ya kita simpan sebagai cadangan. Itu rata-rata silase dengan metode kami yang sederhana ini bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan hasil silasenya masih bagus. Beda lagi nanti kalau untuk penyimpanan jangka waktu yang lebih dari 6 bulan, lebih lama lagi, mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus, ada penambahan probiotik yang bisa membantu untuk mengawetkan. Tapi karena kami itu sifatnya hanya penyimpanan sementara sebelum menunggu musim panen berikutnya, jadi rata-rata hanya disimpan sampai 2 bulan atau 100 hari paling lama. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada tersedia di sekeliling kita dan lebih terjangkau lah, lebih ekonomis. Jadi kita menggunakan tong biru dengan klem tutup. Ada juga yang menggunakan plastik bag dengan ketebalan 150 mikron dengan diameter 1 meter. Jadi itu memudahkan kami untuk memproses silase itu. Jadi setiap siklus panennya itu rata-rata kita memanen antara 7 sampai 15 ton silase dari jagung. Itu nanti ada penyusutan dari 15 ton itu nanti mungkin ada sekitar 10 sampai 25% tergantung kadar air dan kekeringan pohonnya. Ada penyusutan. Jadi rata-rata kita bisa menyimpan antara 14,5 sampai 15 ton lah per musim tanamnya. Untuk satu siklus musim tanam itu kan tadi antara 80 sampai 85 hari. Jadi kita udah bekerja sama dengan petani jagung yang khusus menyuplai pohon jagung dengan buahnya dengan usia dari mulai tanam sampai panen itu 85 hari. Jadi kita mengatur penanaman di petani itu tidak serentak, tapi per satu siklus tanam ke tanam berikutnya itu nyambung. Jadi antar petani dengan petani itu ada jeda antara 1 minggu sampai 2 minggu, sehingga
tidak merepotkan kami juga saat proses pemanenan dan proses pembuatan silasenya, karena tenaga kami yang terbatas, jadi membagi waktu antara ABK yang mengurus kandang dengan proses pembuatan pakan ini, sehingga setelah prosesnya selesai dan penyimpanan selesai sampai ke musim tanam berikutnya, kita tenang di kandang, tidak lagi harus keliling setiap hari mencari pakan gitu. Jadi pakan sudah tersedia dan pakan terjaga nutrisinya secara stabil setiap harinya, sehingga ini memungkinkan produksi dari ternak ini bisa kita kontrol dan bisa kita jaga stabilitasnya. Itulah kurang lebih keunggulan dari proses silase ini gitu. Jadi selain kemudian mensiasati musim hujan yang lebat misalnya dengan curah hujan yang tinggi sehingga kemudian kita susah untuk beraktivitas di luar untuk mengarit, ya dengan cara penyimpanan ini, dengan pengaturan siklus panen itu memudahkan dalam pengelolaan peternakan dalam rutinitas kesehariannya. Jadi kita tim di kandang itu bisa lebih fokus mengurus hal-hal yang bersifat teknis di kandang, seperti kebersihan, seperti menjaga kesehatan ternak. Jadi aktivitas-aktivitas dalam sehari itu di kandang bisa sangat padat. Kalau misalnya sehari kita bisa tiap hari kita habiskan untuk mencari pakan di luar, maka akan sangat kerepotan dan tidak tertangani gitu. Jadi karena juga mungkin posisi kandang kami yang di tengah pemukiman sehingga jauh dari areal tempat pakan. Jadi semua pakan itu didatangkan dari luar gitu. Bagaimana kemudian pakan kami untuk di peternakan Pure Fresh Dairy di kambing perah kami ini, ya pengelolaannya seperti itu kurang lebih. Jadi ada satu siklus per 85 hari dari masing-masing petani yang memanen jagungnya untuk disetor ke kami dan kami buat silase gitu. Jadi seperti di proses-proses yang berjalan bisa dilihat oleh sahabat-sahabat ternak semua bagaimana proses pencacahannya, pembagian teman-teman tim, ada yang memasukkan batang-batang jagung ke dalam mesin sampai terkumpul, ada yang mengumpulkan dan memasukkan ke tempat proses fermentasi silasenya. Jadi kurang lebih sesederhana itulah siklus pembuatan silase di kandang kami. Jadi bagaimana membuat ini menjadi sederhana gitu kan, jadi mudah, enjoy, juga tidak terlalu membutuhkan effort yang berat lah kan gitu. Jadi kita di kandang itu teman-teman mitra kandang ABK itu bisa fokus mengurus aktivitas farm gitu. Jadi lebih terkontrol lah daripada dulu misalnya ketika kami masih mengandalkan dengan mencari pakan segar setiap hari di lapangan gitu. Jadi salah satu fungsinya membuat silase ini memang selain media penyimpanan dan pengawetan juga untuk ditujukan kepada efisiensi pekerjaan dan memudahkan satuan-satuan tim di kandang itu bisa mendapatkan kemudahan dalam bekerja gitu. Karena kita dituntut untuk bahagia dan membahagiakan ternak. Itulah kurang lebih mungkin sahabat ternak, mudah-mudahan review singkat ini bisa bermanfaat, ada yang bisa diambil pelajarannya dari kami. Mudah-mudahan kami juga bisa terus meningkatkan sehingga kemudian karena keilmuan di peternakan ini sangat dinamis, jadi kami juga terus mengembangkan diri dan terus mempelajari hal-hal yang sifatnya bisa kita lebih sempurnakan lagi. Itulah kurang lebih. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan susu kambing singkal. Ini salah satu produk turunan yang kami hasilkan dari susu kambing yang kami produksi. Kita sudah olah menjadi susu serbuk siap minum, bisa diseduh dengan mudah, tinggal dituang ke dalam gelas, tambahkan air hangat, kocek sampai larut dan siap untuk diminum. Rasanya ini creamy, ringan, nggak terlalu jauh lah dari rasa susu aslinya. Jadi memang ini kita khusus ciptakan susu kambing serbuk yang premium, tapi
lebih terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Susu Singkal, spreading happiness. Jadi mengantarkan kebahagiaan lewat manfaat susu kambing lebih mudah, lebih dekat kepada para pecinta dan penikmat susu kambing. Terima kasih, saya Yuda Yusuf Daniel, owner dan CEO dari Pure Fresh Dairy Farm. Selamat siang, salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.